Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Allah mudahkan kita berada di tempat yang mulia ini, di kesempatan malam hari yang mulia ini. Semoga Allah memberkahi kita sekalian, menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah menambah taufik dan hidayahnya buat kita sekalian dan memasukkan kita ke dalam surganya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pelajaran kita yang pernah kita bahas sebagiannya di pelajaran subuh, yaitu tentang hak-hak persaudaraan di dalam Islam, yang kita ambil dari suatu penulisan dari muhadharah Syekh Saleh Al-Syekh rahimahullahu ta'ala, yang menjelaskan tentang pelajaran ini untuk kaum muslimin. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, sedikit untuk mengingatkan atau menyegarkan ingatan kita, di mana penulis atau Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah ta'ala menjelaskan di dalam penjelasannya, diantaranya adalah tentang nikmat persaudaraan Islam, di mana persaudaraan yang Allah ikatkan ini adalah satu nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian dengan keislaman, dengan keimanan, dengan kita berada pada agama yang sama, mengikuti Nabi yang mulia Muhammad sallallahu wasallamu alaihi, menghadap kiblat yang sama, menyembah Tuhan yang sama, yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Maka keterikatan ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga menjelaskan sebagaimana nikmat-nikmat yang lainnya. Suatu nikmat itu dia bisa berlebih kurang, bertambah dan berkurang, bahkan pengurangannya sampai hilangnya nikmat itu kalau tidak dipelihara, kalau tidak dijaga. Ya. Ketika persaudaraan ini adalah suatu nikmat, ketika kita tidak menyadarinya, tidak menjaganya, dan mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi persaudaraan ini, maka tentunya akan berdampak kejelekan dari nikmat persaudaraan ini yang akhirnya luntur dan hilang, sehingga banyak dari kaum muslimin tidak menyadari dan tidak mengamalkan apa yang menjadi penunjukan persaudaraan yang sejatinya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, penulis juga mengingatkan kepada kita sekalian di sini, orang-orang beriman sejatinya adalah seorang yang pribadinya itu bersahabat. Orang beriman dengan keimanan mereka adalah pribadi-pribadi yang bersahabat, pribadi yang memberikan keamanan, tidak ada kekhawatiran, dan tidak membahayakan, menyamankan bagi orang-orang yang mendampinginya, yang berada di sisinya,
yang berinteraksi dengannya. Itulah orang beriman. Orang beriman dengan keimanan mereka, seharusnya mereka adalah orang-orang yang bisa menarik orang lain, ya, dan mudah untuk ditarik. Mereka adalah orang-orang yang tidak keras hati sehingga sulit untuk diberikan pemahaman, pengertian, dan keadaan mereka adalah keadaan seorang yang bisa menarik orang lain karena pribadi mereka yang sangat bersahabat. Ini menjelaskan kepada kita sekalian, keadaan iman itu harusnya secara otomatis merekatkan, mengikatkan apa yang ada di antara orang-orang beriman. Karena orang beriman seperti itu keadaannya. Kelembutan hatinya, jiwanya yang bersahabat, mudah untuk diberikan pemahaman, pengertian, dan perilakunya yang mengundang daya tarik tersendiri karena dia menyamankan, memberikan keamanan, ketiadaan kekhawatiran dari kecurangan, kezaliman yang datang darinya. Maka orang yang seperti ini, atau keimanan yang ada pada orang beriman yang konsekuensinya membentuk karakter baik itu, pastinya harusnya mengikat di antara mereka satu dengan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, inna akrabakum minni majlisan yaumul qiyamah ahasinukum khuduqan. Orang yang paling dekat tempatnya denganku nanti di yaumul qiyamah dari kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Al-muwatta'una aknafan. Orang-orang yang jiwanya itu bersahabat, ya, ketiadaan kekhawatiran bagi orang-orang yang berinteraksi dengannya karena dia tahu itu adalah orang beriman. Alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Mereka adalah orang-orang yang lembut hatinya, mudah untuk diberikan pemahaman, pengertian, arahan, dan mereka juga adalah orang-orang yang membawa daya tarik tersendiri karena karakter mereka yang mulia. Maka ini Nabi SAW jelaskan tentang orang beriman. Sehingga hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, sebagai evaluasi buat kita sekalian di poin ketiga ini, kalau ada masalah dari keimanan, kalau ada masalah di antara orang-orang beriman, di antara mereka satu dengan yang lainnya, maka di antara benang merah yang harus diperhatikan adalah keimanan yang ada pada mereka. Mereka yang mungkin tidak sadar untuk merefleksikan keimanannya, atau memang mereka kurang keimanannya, sehingga keadaan tersebut membuat mereka tidak memiliki jiwa-jiwa yang bersahabat dengan orang-orang beriman yang lainnya. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian penulis yang keempat menjelaskan juga di dalam kitabnya ini tentang keutamaan orang-orang yang terikat bersaudara di dalam Islam, merealisasikan ikatan persaudaraan di dalam Islam. Bagaimana Allah muliakan mereka dunia akhirat. Beliau menjelaskan di sini di antara beberapanya untuk memotivasi kita sekalian. Nah, setelah 4 poin itu, penulis barulah menjelaskan hak-hak persaudaraan dalam Islam untuk kita perhatikan, ya. Dan ini bukan pembatasan, tapi sebagai pengingat sebagian dari hak itu yang nampak kurang diperhatikan di zaman kita oleh kaum muslimin, padahal ini adalah hak persaudaraan yang telah Allah ikatkan pada diri orang beriman satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah beliau menjelaskan di antara hak tersebut, hendaklah seorang muslim, seorang mukmin
mencintai saudaranya, menyadari keterikatan persaudaraan ini didasari atas dasar lillah, karena Allah. Kita semua harus sadar, kita semua harus ingat, pada akhirnya ikatan persaudaraan kita ini adalah menjalankan perintah Allah. Ibadah kita kepada Allah untuk dilakukan karena Allah mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Melakukannya penuh dengan ketulusan, penuh dengan keikhlasan, bukan untuk tujuan-tujuan duniawiyah yang kita tuju dari persaudaraan yang kita sambung, dari hak persaudaraan yang kita lakukan kepada saudara kita. Hendaklah setiap muslim dan muslimah menyadari dan menanamkan ini dengan baik. Persaudaraan ini adalah persaudaraan dalam rangka menjalankan perintah Allah. Allah yang perintahkan demikian. Ini adalah ibadah kita kepada Allah dengan berinteraksi baik, menyambung persaudaraan dan hak-hak persaudaraan itu sebagaimana yang Allah cintai dan ridhai, sehingga untuk dilakukan penuh dengan ketulusan karena Allah, bukan untuk tujuan-tujuan duniawiyah yang hendak dituju, diinginkan dari menyambung hak persaudaraan itu. Ini yang pertama, ya. Tuangkan hak-hak persaudaraan dan ikatan persaudaraan ini adalah ikhlas lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau itu dilaksanakan, ketika seorang tidak mendapatkan balas dari saudaranya, dari ikatan dan hak persaudaraan, dia nggak akan kecewa, dan nggak ada yang perlu untuk kecewa, karena dia lakukan itu lillah, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, bukan balasan dari saudaranya yang mungkin nggak tahu akan hak itu yang tidak dia lakukan kepada dirinya. Ketika dia lakukan dan sambung hak persaudaraan itu lillah, dia akan sungguh-sungguh, tulus dan konsisten untuk menunaikan haknya ini. Berbeda dengan yang tujuannya duniawiyah, kalau dunianya sudah tercapai atau mengalami kegagalan, tidak berhasil dalam pencapaian duniawiyah dalam menyambung hak persaudaraan, biasanya nggak konsisten, segera untuk meninggalkan, atau bahkan malah berbalik menjadi musuh dengan memusuhi, karena kepentingan duniawiyah dia yang menjadi tujuan ikatan itu tidak dia dapatkan dari saudaranya. Ya. Belum lagi hadirin, di akhirat kelak dari ikatan persaudaraan ini yang akan terus tersambung adalah yang ikatannya, persaudaraannya dia sambung, dia lakukan lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di yaumul qiyamah, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kata Allah, ainal mutahabbun bijalali, mana orang-orang yang mencintai satu dengan yang lainnya karena keagunganku. Ini dicari orang yang ikhlas dalam mengikat dan menyambung hak-hak persaudaraan di dalam agama ini. Ya. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua hadirin, di antara hak itu untuk menyegarkan ingatan kita, an yuqaddimal akh li akhihi ala i'ana bil mal wa bin nafs. Konsekuensi dari ikatan persaudaraan itu, seorang mencurahkan apa yang dia bisa, memberi manfaat, kebaikan kepada saudaranya, dengan hartakah, dengan tenaga, ya, atau bahkan dia mencurahkan kebaikan itu dengan segenap apa yang dia bisa lakukan untuk memberi manfaat, kebaikan, maslahat untuk saudaranya. Ini diantara hak-hak persaudaraan dalam Islam. Itu yang ada pada para sahabat radhiyallahu taala anhum, berada pada tingkatan di mana mereka memiliki sifat ithar, lebih mengutamakan, mendahulukan saudaranya untuk urusan dunia, padahal sesuatu itu mungkin mereka sendiri membutuhkannya. Mereka mencurahkan apa yang mereka miliki untuk memberi manfaat, kebaikan buat saudaranya. Dan itu yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada mereka.
Ya, seperti yang Nabi SAW mengatakan, siapa yang memiliki kelebihan sesuatu, maka hendaklah dia berikan kepada saudaranya yang tidak atau yang memiliki kekurangan. Sampai para sahabat, ya, saking memperhatikan intensnya Nabi mewasiatkan demikian, mereka merasa mereka itu nggak punya hak untuk kelebihan yang mereka punya, kecuali itu adalah bagian untuk mereka berikan kepada saudaranya. Ya, dan Nabi yang mulia SAW pernah pada satu keadaan berkumpul dengan para sahabat, kemudian ada orang yang nampak lusuh pakaiannya dan nampak berada dalam kekurangan, memerah wajah Nabi yang mulia SAW, bereaksi ngelihat ada seorang dari kaum muslimin berkeadaan seperti itu, sehingga Nabi SAW menjelaskan tentang masalah infak. Kemudian berbondong-bondong para sahabat membawa infak mereka, ada yang dengan pakaian, ada yang dengan uangnya dan seterusnya, sehingga wajah Nabi SAW berubah menjadi ceria kembali dan membantu orang yang nampak di antara kaum muslimin yang berada dalam kekurangan itu. Itu Nabi yang mulia SAW. Itu keadaannya. Bagaimana sensitivitas yang sangat tinggi untuk tidak menyenangi apa yang mereka lihat dari keadaan seorang Islam di mata mereka berada dalam kekurangan, kesusahan. Bersegera untuk menolong, membantunya dengan apa yang dia bisa. Ya. Maka ini diantara hak persaudaraan dalam Islam. Apa artinya persaudaraan? Kalau akhirnya kita membiarkan, menelantarkan seorang dari kaum muslimin yang kita tahu, yang kita lihat di dalam kesusahan. Apa artinya ikatan persaudaraan kalau kita akhirnya masing-masing tidak peduli dengan apa yang menjadi kebutuhan, kekurangan saudara-saudara kita dari kaum muslimin, terutama yang terdekat, yang nampak kita lihat dan tahu. Bahkan hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai para fuqaha atau sebagian fuqaha ini menjelaskan, ya, kalau ada satu orang dari kaum muslimin di satu wilayah mati karena kelaparan, pada keadaan yang lainnya itu umumnya adalah orang-orang yang cukup bahkan berlebihan, ya, maka haram bagi mereka melakukan hal tersebut dan mereka bisa dieksekusi semuanya, ya, dipersalahkan karena kematian yang terjadi salah seorang di antara kaum muslimin yang ada di tengah-tengah mereka dan mereka tahu itu. Dan para ulama menganalogikan dengan perkataan Umar, yang Umar pernah berkata, kalau ada satu orang dikeroyok oleh satu kampung sehingga orang ini mati, itu satu kampung saya akan hukum mati semua. Seolah-olah kalau ada seorang yang mati karena penelantaran suatu wilayah yang mereka tahu keadaan orang itu mati kelaparan dan mereka nggak bantu, padahal itu saudara mereka, orang-orang yang menelantarkan ini berhak untuk dapat hukuman. Satu kampung, satu wilayah itu sampai sedemikian rupa. Ya, kalau kita bicara hukum yang dijelaskan oleh sebagian para fuqaha tentang masalah ini, Nabi yang mulia alaihi wasallam memuji orang-orang Asy'ari, itu orang-orang dari suku Yaman, sukunya Abu Musa al-Asy'ari. Mereka itu adalah orang-orang yang kalau terjadi kesulitan, kesusahan, paceklik, maka mereka mengumpulkan semua yang ada pada mereka, kemudian mereka membagi rata dengan anggota suku mereka masing-masing, sehingga semua kebagian, ya, dan gak ada yang disembunyikan, ya, semua terakomodir kebutuhannya, ya, sampai demikian rupa, ya, keadaan dahulu para sahabat dan bagaimana pujian Nabi SAW kepada mereka. Walhal ini di antara hak persaudaraan dalam Islam, itu seorang berusaha untuk bisa memberi manfaat kepada saudaranya dengan apa yang bisa dilakukan, ya, dan jangan sampai menelantarkan mereka, apalagi penelantaran itu sampai membuat mereka celaka, mati, binasa, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah,
yang berikutnya dijelaskan oleh penulis, yaitu hifdzul ird. Di antara hak persaudaraan dalam Islam adalah menjaga kehormatan kaum muslimin, ya, menjaga kehormatan mereka, ya, dengan tidak menyebarkan aib mereka, dengan menutupi kekurangan yang kita tahu tentang mereka, ya, dengan tidak mendalam menginterogasi mereka sehingga mereka akhirnya menjadi tertekan karena banyak perkara yang tidak memungkinkan untuk mereka ceritakan semua tentang pribadi mereka. Dan ini termasuk bagian dari menjaga kehormatan mereka, menghargai apa-apa yang mereka sembunyikan dari diri kita, yang kita memang gak punya kepentingan untuk mengetahuinya juga. Karena apa yang dia sembunyikan dari kita berarti itu adalah sesuatu yang privasi pada diri mereka, untuk kita hormati apa yang dia pelihara dan jaga dari privasinya, ya. Dan kita nggak boleh untuk mengorek-ngorek atau mendalam-dalami, padahal itu juga bukan tidak menjadi suatu kepentingan kita. Makanya penulis, ya, mengatakan di antara bagian menjaga kehormatan itu dengan tidak mendalam bertanya sesuatu pada mereka yang akhirnya menekan, menyempitkan mereka untuk sesuatu yang kita juga nggak perlu untuk mengetahuinya. Karena apa-apa yang mereka sembunyikan dari diri kita berarti kita nggak diperkenankan dan nggak penting juga untuk kita tahu. Ya, kita harus menghormati apa yang menjadi wilayah privasi mereka tentang diri mereka, istrinya atau keluarganya. Ini bagian dari penjagaan kehormatan, ya. Menjaga rahasianya juga, ya, bagian dari menjaga kehormatan. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang keempat yang beliau jelaskan juga bagian hak ukhuwah Islamiyah untuk diperhatikan, yaitu antujanniba akhaka su'adzan bihi. Ini seorang untuk menunaikan hak saudaranya. Dari hak persaudaraan Islam adalah menjauhi buruk sangka kepada saudaranya. Karena seorang muslim hukum asalnya adalah kita berbaik sangka kepada mereka. Ya, hukum asal seorang muslim adalah berbaik sangka kepada mereka. Ya, sebelum ada suatu keadaan yang jelas terang gamblang memalingkan kita dari hukum asal berbaik sangka, maka nggak boleh kita mengorek-ngorek, mencari-cari kesalahan, memata-matai, mengintai, ya, untuk cari-cari celah kesalahan mereka, apalagi dengan niat buruk, memang disengaja untuk menjatuhkan dan mencari-cari celah untuk menghancurkan, untuk membahayakan. Ini lebih jelek lagi, ya. Kalau kita ada sesuatu yang kita tidak pahami atau masih samar tentang saudara kita, maka agama kita mengajarkan untuk kita mengklarifikasi langsung, bertanya langsung kepada yang bersangkutan, bukan dengan memata-matainya. Apalagi memata-matai dengan tujuan untuk cari-cari celah dan kesalahan seorang muslim. Nabi SAW bersabda, ya, man tatabba'a aurat il muslim tatabba Allah auratahu thumma yubdifhu. Barang siapa yang mencari-cari kekurangan seorang muslim, maka Allah SWT akan intai kekurangan dia dan Allah akan beberkan aibnya itu, dan dia nggak akan bisa lari dari tersebarnya aibnya itu walaupun dia bersembunyi di bagian paling dalam dari rumahnya. Balasan bagi orang-orang yang suka mencari-cari celah, kesalahan, memata-matai kaum muslimin yang hukum asalnya untuk kita perlakukan dengan baik sangka. Bahkan penulis rahimahullah menjelaskan kita sekalian, kalau ada sesuatu dari seorang muslim yang kita kurang pahami atau yang dapat mendatangkan perkara yang buruk sangka kita kepada orang tersebut, maka kalau kita nggak bisa menanyakan langsung, mengklarifikasinya, kata penulis, kalau masih ada celah untuk kita mendahulukan kemungkinan-kemungkinan baik, maka kemungkinan-kemungkinan baik itulah yang harus kita dahulukan
daripada hal-hal yang meragukan yang kita belum terang juga kejelasannya. Misal contoh, seorang muslim berkata sesuatu yang nampak kita pahami kayaknya ini ada yang salah, tapi ada kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa kita lihat dari beberapa sisi. Mungkin maksudnya ini, mungkin maksudnya itu dari maksud-maksud kebaikan. Maka selama masih ada kemungkinan-kemungkinan baik, kemungkinan-kemungkinan baik itulah yang harus didahulukan untuk jadi prasangka kita daripada apa yang menjadi kemungkinan buruk itu. Itulah seorang muslim, seorang mukmin memperlakukan saudaranya semaksimal mungkin. Dia dahulukan dulu prasangka baiknya daripada prasangka buruknya. Selama masih ada celah perkara-perkara kebaikan untuk kita sangkakan untuk saudara kita, itu yang harus didahulukan daripada prasangka buruk. Kecuali ada keterangan, bukti jelas yang nggak bisa disangka lagi, kalau keburukanlah yang memang ada pada seorang muslim itu. Kalau enggak, maka mencari-cari alasan, kemungkinan-kemungkinan baik itu yang harus kita dahulukan. Sebagai konsekuensi menjalankan perintah Allah untuk kita menjauhi prasangka-prasangka buruk atau sesuatu yang kita sangkakan tanpa ada bukti yang jelas. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, yang kelima yang disebutkan juga oleh penulis di sini, di antara hak persaudaraan dalam Islam, anta tajannab ma ikhwanikal mira wal mumarah. Di antara hak persaudaraan dalam Islam adalah menjauhi perdebatan, apalagi debat kusir kepada sesama saudara muslim. Karena perdebatan atau debat kusir ini tidak membawa kecuali kerenggangan bagi hati. Entah siapa yang salah, siapa yang benar, tapi hasil akhirnya akan didapatkan kerenggangan yang terjadi pada dua orang yang berseteru dalam perdebatan. Ya. Maka dalam rangka penjagaan ikatan persaudaraan untuk tidak retak, perdebatan-perdebatan terutama yang nggak ada guna, urusan duniawiyah terutama, cuma urusan duniawiyah, ya, atau perkara-perkara yang ada kemungkinan kita kurang tepat, saudara kita yang tepat, atau kedua-duanya sebetulnya tepat, hanya saja urusannya ada yang lebih tepat, yang satu bukannya salah, hanya tepat tapi kurang saja. Maka kita memaksakan kehendak, ingin menang sendiri dengan menjatuhkan, apalagi sampai menghinakan saudara kita yang berbeda pandangan, itu adalah suatu yang terlarang dan haram. Ya, makanya Nabi SAW datang keterangan memuji dan menjanjikan istana di surga bagi seorang yang meninggalkan perdebatan, walaupun mungkin dia berada dalam keadaan benar. Ketika satu perdebatan yang nggak ada artinya, menangnya jadi arang, kalahnya jadi abu. Ya, salahnya nggak masalah, benernya juga nggak ada arti. Ya, kalau mau ada komunikasi di antara seorang muslim satu dengan yang lainnya, terjadi perbedaan pendapat pandangan, yang diajarkan oleh agama kita adalah diskusi hangat. Diskusi hangat penuh dengan kasih sayang, sama-sama menginginkan kebaikan, kepala dingin, menjunjung tinggi asas persaudaraan. Dan jangan pernah memaksakan kalau orang lain harus bisa memahami seperti yang kita pahami. Karena pada akhirnya kita ini berbeda satu dengan yang lainnya dari tingkatan pemahaman, ya. Ya, terlepas siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi kalau mau memberikan pemahaman, berikan dengan baik. Apalagi orang tersebut orang yang lebih tua dari kita dan seterusnya yang harus kita hormati, kita muliakan. Maka perdebatan itu yang akan merusak, meretakkan hubungan
persaudaraan ini harus dijauhkan. Ini diantara bagian hak persaudaraan dalam Islam. Ya, kecuali diskusi hangat, sama-sama menginginkan kebenaran, kemaslahatan yang jelas untuk tegaknya kebenaran. Yang kita ajak diskusi juga adalah orang yang ingin kebenaran. Kalau yang kita ajak diskusi bukan orang yang ingin kebenaran, yang ada malah hanya tambah merusak hubungan, maka lebih utama untuk kita tinggalkan. Karena nggak setiap suatu yang benar juga berhak dan boleh untuk diucapkan. Ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian yang selanjutnya, ya, ini yang disebutkan oleh penulis yang keenam adalah badlul lisan li akhi. Jangan jangan pelit untuk mencurahkan kebaikan lisan kepada saudara kita. Ini diantara hak persaudaraan dalam Islam. Apa yang dimaksud mencurahkan lisan kepada saudara? Maksudnya adalah ini seorang, ya, menahan lisannya dari kejelekan saudaranya, itu jelas. Tapi badlul lisan di sini adalah, ya, untuk dia tidak segan mengungkapkan apa yang menjadi kebaikan saudaranya. Ya, misal dengan dia mengungkapkan rasa cintanya karena Allah, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam. Idza ahabba, kata Nabi SAW, idza ahabba ahadukum akhah falyu'limhu. Kalau salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, ini kecintaan bukan kecintaan syahwat, tapi kecintaan lillah kepada saudaranya, falyu'limhu, kata Nabi, beritahukan dia. Beritahukan dia. Karena dengan pemberitahuan ini akan merekatkan persaudaraan, ya, dan akan menumbuhkan benih-benih saling menghormati, menjaga kemuliaan kehormatan. Maka jangan segan. Kalau memang itu adalah realita kenyataan yang ada, seorang mencintai saudaranya karena Allah, karena dia orang saleh, dia orang baik dan seterusnya, ungkapkan. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, di antaranya juga seorang mencurahkan kebaikan dengan lisan untuk saudaranya adalah dengan dia puji saudaranya, tapi tidak di hadapan dirinya. Karena memuji seorang di hadapan wajahnya telah terdapat larangan dari Nabi yang mulia alaihi wasallam, kecuali apa-apa yang jelas nampak maslahat dan tidak membahayakan orang yang dipuji. Ya, ada bab tersendiri, ya, hukum puji memuji dalam agama kita. Ya, memuji di depan orangnya langsung yang dapat membuat orang itu jadi lupa daratan, jumawa, ya, atau apa-apa yang akan menimbulkan keburukan, itu dilarang oleh Nabi SAW. Membuat orang itu jadi ujub dengan pujian kita ketika kita puji di hadapannya. Makanya kata Nabi SAW, kalau seorang memuji kalian di hadapan kalian, maka sumpal mulutnya dengan tanah. Ya. Kenapa? Karena itu dapat membahayakan. Orang yang dipuji dia bisa jadi ujub, jumawa, yang akhirnya malah membinasakan dia dan bukan kebaikan. Kecuali untuk satu keadaan memang jelas orang itu kuat imannya dan memang itu harus kita ucapkan dan seterusnya. Jadi ada aturan mainnya terkait puji memuji sama dengan mencela, itu ada aturan mainnya dalam agama kita. Walhal yang dimaksud oleh penulis, seorang memuji saudaranya tidak di hadapannya. Ya Allah, dia orang baik, ya jelaskan dia orang baik. Apalagi saudaranya itu kehormatannya dicederai, maka apa yang dia tahu dari kebaikan saudaranya? Jangan dia bakhil untuk bisa mengungkapkan, bela kehormatan saudaranya. Dan Nabi SAW telah menganjurkan siapa yang membela kehormatan saudaranya, enggak di hadapannya, enggak di hadapan saudaranya, ketika kehormatannya itu sedang dicederai,
maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dia dari api neraka. Karena pembelaannya itu menunjukkan keikhlasannya. Ya, menunjukkan bagaimana dia menunaikan apa yang menjadi hak persaudaraannya. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Juga di antara bentuk badul lisan, ya, ungkapan kebaikan lisan kepada saudara adalah kepada yang menjadi hak persaudaraan dalam Islam. Di antara bentuknya adalah dengan berusaha semaksimal mungkin mengkomunikasikan segala sesuatunya dengan kalimat yang paling baik. Itu yang Allah perintahkan. Bukan sekedar baik, tapi yang paling baik yang bisa kita ungkapkan dari komunikasi. Allah berfirman, qul lil ladzina amanu yaqulul lati hiya ahsan. Katakan kepada orang-orang beriman, wahai Muhammad, hendaklah mereka mengucapkan ucapan komunikasi yang ahsan, yang lebih baik. Ya. Tentu utamanya adalah kepada orang-orang beriman. Untuk kita mengkomunikasikan segala sesuatunya, apa yang menjadi ungkapan kita, komunikasi kita dengan ucapan-ucapan yang paling baik yang bisa kita komunikasikan. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kata Allah ayat selanjutnya menjelaskan, inna syaitan yanzighu bainahum. Syaitan itu suka menunggangi hubungan, untuk merusak hubungan yang terjadi di antara kalian. Betapa banyak kesalahpahaman terjadi karena salah menyerap, karena buruknya komunikasi, salah memahami dari ucapan-ucapan yang diucapkan oleh seseorang, karena syaitan menungganginya. Padahal yang mengucapkan mungkin maksudnya adalah timur, tapi sampai ke kepalanya, ke hatinya barat. Syaitan menungganginya yang memang untuk menciptakan permusuhan di antara mereka. Makanya bagi orang yang mengkomunikasikan apa yang dia maksudkan kepada saudaranya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk komunikasikan dengan sesuatu yang paling baik yang bisa dia komunikasikan, untuk menutup pintu syaitan yang sangat ingin merusak hubungan dan meretakkan persaudaraan di antara kaum muslimin. Kita adzan, kita salat dulu, kita lanjutkan lagi nanti insyaallah taala ba'da salat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit lagi, ya. Penulis juga rahimahullah menjelaskan di antara bagian badlul lisan, ya, kebaikan lisan untuk kita bisa lakukan kepada saudara kita sesama kaum muslimin dalam rangka hak persaudaraan Islam yang harus kita pelihara dan jaga, yaitu untuk mengucapkan syukur, terima kasih kepada mereka yang telah berbuat baik kepada kita sekalian dari kaum muslimin. Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia yang berbuat baik kepada dia. Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u fa idza lam tajid ma kafa'tumuh fad'u lahu. Siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. Kalau kalian tidak punya sesuatu untuk membalasnya, maka doakan dia. Maka jangan segan untuk berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita sekalian dari kaum muslimin, ya, atau mendoakan mereka yang telah berbuat baik kepada kita, ya, dengan kita mengucapkan jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas kebaikan yang kau lakukan. Karena perkara-perkara ini akan mencerahkan dan menghangatkan persaudaraan di dalam Islam. Maka lisan punya bagian terpenting dari komunikasi, dari ucapan yang kita ucapkan untuk mempererat, ya, dan menghangatkan hubungan persaudaraan dan hak persaudaraan dalam Islam, atau merenggangkan dan juga bahkan bisa menghancurkan dan memutuskannya. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah,
perlu kita perhatikan, ya, apa yang keluar dari lisan-lisan kita, komunikasi untuk kita atur dengan baik, jangan sampai itu malah membawa malapetaka, apalagi merusak, ya, hubungan persaudaraan di antara kita satu dengan yang lainnya. Kemudian yang bisa kita sebutkan terakhir di sini, ya, oleh penulis, yaitu al-afu anidzallat. Di antara hak persaudaraan dalam Islam adalah memaafkan saudara kita, ya, dari kesalahan, ketergelinciran yang mereka lakukan. Ya. Ini juga ada pembahasan yang rinci untuk kita pelajari dengan baik, ya. Di antara satu akhlak, muamalah, interaksi, bahkan hak persaudaraan di dalam Islam adalah untuk memaafkan saudara kita yang melakukan kekeliruan, kesalahan. Ya. Nah, kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin, imma dia terkait dengan hak Allah atau terkait dengan hak kita, yang dia melakukan kesalahan terkait dengan hak kita. Adapun terkait dengan hak Allah, dari pelanggaran maksiat yang dilakukan oleh saudara kita sesama kaum muslimin, maka memaafkan mereka adalah dengan berusaha keras untuk bisa meluruskan mereka dengan cara yang paling baik, dengan kelemah lembutan, menasehati mereka, mengarahkan mereka, mengambil hati mereka untuk bisa meluruskan mereka. Ya. Maka ini adalah hak persaudaraan dalam Islam. Ya, memaafkan mereka terkait dengan hak Allah yang mereka langgar, diantaranya dengan tidak membeberkannya, tidak membongkarnya, tidak menceritakannya, ya, tidak menjelekannya di depan halayak ramai. Ketika itu terkait dengan hak Allah yang dia langgar, dia nggak puasa misalnya, atau dia tidak melaksanakan yang Allah wajibkan, ya, maka hukum asalnya kita tutup kekeliruan, kesalahan mereka itu. Mereka berbuat zina misalnya, ya, maka hukum asalnya kita tutup dan tidak membeberkan aib mereka, kecuali ada kepentingan yang berarti, ada pembahasan tersendiri. Kemudian kita berusaha untuk mengingatkan mereka, menasihati mereka, meluruskan mereka dengan sebaik-baik cara yang bisa kita lakukan, dengan mengambil hati mereka terlebih dahulu, dengan cara yang paling lembut sehingga bisa memahamkan mereka. Ya, lihat Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, ketika seorang pemuda datang kepadanya minta izin untuk berzina, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Nabi SAW tidak menghardiknya. Nabi SAW tidak menanamkan kebencian kepada pemuda tersebut, tapi Nabi SAW, ya, mengajak dia berpikir untuk keadaan seorang pemuda yang pastinya dia penuh dengan penangkapan, pemahaman, ya, yang ada pada dirinya dari seorang pemuda ini. Kata Nabi, bagaimana pendapatmu? Ya, apakah engkau suka ibumu atau saudari perempuanmu atau bibimu berzina dengan orang lain? Maka si pemuda ini tentu mengatakan, ya tidak, saya tidak suka. Maka kata Nabi SAW, begitu juga bibi, ibu, kakak, adik, ya, dari wanita yang kau zinai, mereka juga kan nggak suka untuk saudari-saudari perempuan mereka diperlakukan seperti itu. Ya, kemudian Nabi SAW mendoakan orang ini dengan memegang dadanya, ya, minta kepada Allah agar Allah mensucikan hatinya, ya, mensucikan jiwanya, ya, sehingga si laki-laki ini selesai berjumpa dengan Nabi SAW. Si pemuda ini mengatakan, nggak ada sesuatu yang lebih saya benci daripada zina. Setelah itu, ya, lihat Nabi kita yang mulia alaihi salam. Ya, ini bukan orang yang dia berbuat zina, minta izin buat zina kepada Nabi SAW, seolah-olah minta izin agar zina itu sesuatu yang dihalalkan buat dia. Ini kan berat. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW meluruskan orang tersebut. Nah, ini yang perlu kita penting untuk perhatikan terkait kekeliruan, kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita. Ya, kepentingan kita yang utama adalah gimana bisa meluruskan mereka, bagaimana membuat mereka jadi kembali kepada kebaikan. Bukan sekedar mengungkap kesalahan mereka, menceritakan kesalahan mereka, menegur mereka. Tapi yang harus jadi kepentingan utamanya adalah gimana itu semua bisa membuat mereka jadi sadar, lurus. Suatu keadaan malah menimbulkan keburukan yang lebih buruk dari kekacauan dan seterusnya, hal-hal yang tidak diinginkan, maka
sudah berarti memang belum waktunya, belum saatnya untuk kita meluruskan orang tersebut. Kalau malah menimbulkan kekacauan yang lebih besar. Ya. Nah, ini kalau terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau terkait dengan hak diri kita, ya, maka dijelaskan oleh penulis, ya, fa haqqul ukhuwah awalan alla tu'azzim tilka dzallah. Hak persaudaraan, kalau ada orang lain dari saudara kita berbuat salah kepada kita, hak persaudaraan dalam Islam menuntut kita untuk, ya, tidak membesar-besarkan kesalahan orang tersebut terkait hak kita yang telah dia langgar atau tidak dia penuhi. Ya, karena kita lebih mengedepankan keadaan dirinya sebagai saudara di dalam agama, dalam Islam. Oke, hak kita mungkin tidak dipenuhi, tapi keadaan dia sebagai orang Islam, sebagai orang beriman, itu yang harus jadi tolak ukur utama yang kita dahulukan ketimbang kekeliruan, kesalahan yang dilakukan terkait hak kita yang belum dipenuhi. Ya. Kemudian penulis mengatakan, terkadang syaitan itu, ya, meniupkan ke dalam hati seseorang ketika saudaranya berbuat salah kepada dirinya, untuk dia terus mengingat-ingatnya dan membesar-besarkannya, seolah-olah saudaranya itu benar-benar tidak menunaikan hak dia, dan itu sesuatu yang besar yang nggak boleh ditinggalkan, harus dipermasalahkan. Ya, contoh Nabi kita yang mulia SAW, beliau SAW tidak marah apa-apa yang dilakukan atau yang dia hadapi dari sebagian kaum muslimin, terutama mereka-mereka yang mungkin belum tahu adab-adabnya. Nabi nggak pernah marah kalau itu terkait hak dirinya, kecuali hak Allah yang dilanggar. Dan nggak ada di antara kita yang lebih terhormat, lebih besar haknya dari Nabi yang mulia alaihissalam. Tapi begitulah akhlak beliau alaihissalam. Ya. Adapun kita ini siapa? Terkadang kewajiban saja tidak kita tunaikan, tapi kita selalu menuntut hak untuk hak kita dipenuhi. Ya. Padahal kalau kita teliti dan cermati, banyak kewajiban kita yang juga tidak kita laksanakan, tapi hak kita yang selalu ingin kita dipenuhi hak tersebut. Ya. Padahal seharusnya, ya, ketika kita mengetahui akan besarnya hubungan persaudaraan itu, ya, harusnya itu yang lebih diutamakan. Terutama ketika orang yang tidak menunaikan hak kita itu ternyata punya hubungan lebih dari keterikatan, bukan hanya sekedar persaudaraan dalam Islam, tapi mungkin dia adalah istri kita, atau dia orang tua kita, atau dia orang yang memiliki hubungan darah kekerabatan dengan kita. Berarti ada hak yang lainnya yang harusnya lebih berat untuk kita dahulukan daripada sekedar hak kita untuk kita minta dan kita tuntut untuk selalu ditunaikan. Apalagi Nabi yang mulia SAW mengajarkan kepada kita sekalian, permasalahan dengan orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita, maka hukum asalnya adalah dengan terus menyambung kebaikan, bukan dengan memutusnya. Pernah datang seorang kepada Rasulullah SAW mengadukan, ya Rasulullah, saya punya saudara sesama kaum muslimin, saya berbuat baik sama dia, dia balas dengan keburukan. Ya, saya berbuat nyambung persaudaraan, dia malah melakukan kejelekan buat saya. Apa yang harus saya lakukan? Nabi SAW nggak suruh dia, ya sudah, berhenti dari berbuat baik kepada orang tersebut. Tapi Nabi justru malah memotivasi, engkau senantiasa berada pada pertolongan Allah kalau engkau lakukan itu terus. Orang ini tidak Nabi SAW provokasi untuk, ya udah tinggalin saudaramu karena dia tidak tahu balas budi. Tapi Nabi malah memotivasi dia untuk terus lakukan kebaikan. Urusan perbuatan jelek yang dia dapatkan dari saudaranya itu tanggung jawab dia. Ini Nabi yang mulia SAW. Pada orang yang datang kepada beliau punya permasalahan dengan saudaranya sama muslim dan dia punya hubungan kekerabatan. Apalagi kalau orang itu adalah orang tua kita. Dia orang tua kita, sebab dia kita ada. 1 dan 2 kesalahan yang dia lakukan terkait hak kita yang dia tidak penuhi, terus kita membesarkannya sampai melupakan hak dia untuk kita berbakti kepadanya, itu bukan dari Islam. Itu bukan dari Islam. Dimanapun orang tua kita muslim, dia punya hak persaudaraan dalam Islam. Sebagai orang tua berarti punya lebih lagi bahkan.
Terus karena satu dua hak yang kita nggak dipenuhi dari orang tua, padahal sejumlah kebaikan sudah banyak kita nikmati dari mereka, kita lupakan itu semua dan hanya melihat kesalahannya. Ini bukan tindakan orang yang berakal, yang lebih menitik beratkan kekeliruan kesalahan orang lain daripada sejumlah kebaikan yang sudah kita terima dapatkan dari orang tersebut. Karena yang namanya manusia nggak akan ada yang pernah luput dari kekeliruan kesalahan dan tidak menunaikan hak dengan baik pada orang-orang yang harus dia tunaikan. Kalau kita mencari kesempurnaan, nggak ada pada manusia. Tapi kalau setiap keburukan, kejelekan itu yang kita titik beratkan dan lupakan sejumlah kebaikan yang ada pada mereka yang telah kita terima, maka itu bukan tindakan orang yang berakal. Ya, dia sendiri pun tidak mau diperlakukan seperti itu sebagai seorang manusia yang juga berbuat keliru dan salah. Ya, nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Makanya kata penulis rahimahullah, ya, di antara bagian untuk memaafkan saudara dari hak persaudaraan Islam adalah tidak membesarkan apa yang menjadi kesalahan orang tersebut terkait hak kita yang mungkin belum dipenuhi. Ya, semaksimal mungkin kalau kita bisa memaafkan, memberi maklum. Apalagi mereka adalah orang-orang yang berhak untuk diberikan maaf, diberikan maklum, diberikan udzur, diulur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tentang orang-orang yang punya hutang dan tidak bayar pada waktu yang telah dijanjikan. Dan mereka bukan orang-orang yang menyepelekan pembayaran, tapi benar berada dalam keadaan susah. Apa kata Allah? Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang berhutang kepadamu berat bayar utangnya karena susah mereka, maka kasih undur, kasih tempo sampai waktu yang disepakati lagi. Ya. Bukan dengan menekannya, apalagi menambah jumlah beban utang dari yang seharusnya dibayarkan, jadi riba. Tapi beli ulur, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berhak dan utama untuk kita maklumi, maka jangan dilewatkan. Ya orang tua, ya istri, ya suami, kerabat dekat kita, mereka orang-orang yang berhak untuk kita maklumi apa-apa yang kurang yang kita dapatkan dari mereka, karena mereka sebagai manusia dan kita pun akan melakukan hal yang sama. Ya, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan penulis juga menjelaskan kita sekalian di sini, di antara yang diajarkan oleh agama kita adalah untuk kita menimbang apa yang ada pada orang tersebut, kebaikan dan keburukannya. Kalau dia mendominasi kebaikannya, satu dua kesalahan kekeliruannya, jangan kita malah menitik beratkan kesalahannya dan melupakan kebaikan-kebaikannya. Karena itu bukan pertimbangan yang adil. Ya. Berbeda keadaannya kalau memang orang ini adalah orang yang menyepelekan, mendominasinya keburukan, ya, dan gak ada kebaikan atau sangat jauh sekali kebaikannya, maka ini lain urusan. Untuk orang-orang yang misalnya dia sebetulnya punya kemampuan, tapi dia nggak mau bayar hutang, ya, maka ini baru yang seperti itu, ya, bisa untuk kita tekan mereka karena kezaliman mereka, punya kemampuan tapi nggak mau bayar. Ya, tapi orang-orang yang memang berhak dan utama untuk kita tolong, berada pada keadaan memang butuh bantuan, dimaklumi, dimaafkan, maka mereka sudah minta maaf atau mereka banyak kebaikannya kepada kita sekalian, diajarkan oleh agama kita untuk lebih melihat dan menitik beratkan kebaikannya. Ya, dan seorang itu tentu ditimbang nanti di yaumul qiyamah. Ya, dan kita juga harus bersikap adil dalam mensikapi apa yang menjadi kesalahan-kesalahan orang lain terkait hak kita bahkan. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang bisa kita pelajari terlebih dahulu di kesempatan malam hari yang mulia ini. Semoga yang sedikit ini memberikan pencerahan dan juga tambahan buat kita sekalian dari kebaikan dan kemuliaan apa yang Allah jadikan pada agamanya berdasarkan Alkitab dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi wasallam, sehingga membuat kita tambah yakin akan kebenaran agama ini, bahwasanya inilah agama yang benar-benar sangat menginginkan kebaikan, kerekatan, persaudaraan, ya, untuk tercipta ada di tengah-tengah kaum muslimin, di antara mereka satu dengan yang lainnya, ya, sehingga ini membuat kita tambah yakin lagi untuk terus konsisten, ya, berdiri tegak di atas agama ini, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita, ya.
Wallahu taala jalla wa a'la wa alam. Selanjutnya kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin dipersilahkan.